Di sebuah sudut kota yang nyaris terlupakan, berdiri sebuah rumah makan tua bernama Laut Hitam. Tempat ini terkenal bukan karena kemewahan, tapi karena satu hal, rasanya yang tak pernah bisa dilupakan. Orang-orang datang dari jauh, hanya untuk seporsi kepiting. Dan anehnya, mereka selalu kembali. Tapi tak ada yang tahu bahwa setiap hidangan yang tersaji bukan hanya dimasak dengan bumbu rahasia, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah perjanjian lama yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dan ketika warisan itu berpindah tangan, satu pertanyaan pun muncul. Berapa harga sebenarnya dari sebuah rasa yang sempurna? Hujan turun deras saat Arga berdiri di depan rumah makan itu. Pelang kayu bertuliskan Laut Hitam, bergoyang pelan tertiup angin. Catnya mulai pudar, tapi entah kenapa tetap terlihat mencolok. Aroma khas kepiting rebus bercampur saus rempah masih tercium samar dari dalam, meski tempat itu sudah lama tutup. Arga menelan ludah. Sudah hampir 10 tahun ia tidak kembali ke tempat ini. Sejak ia pergi merantau, sejak ia memilih menjauh dari ayahnya. Dan semua hal yang terasa tidak wajar. Mas Arga? Seorang pria tua muncul dari samping bangunan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi senyumnya dipaksakan. Pak Wiryo, gumam Arga pelan. Pak Wiryo adalah pegawai lama ayahnya. Dulu, dia sering melihat pria itu di dapur, memotong sesuatu sambil bersenandung pelan. Dulu Arga tidak pernah berpikir aneh. Sekarang rasanya berbeda. "Masuk mas, sudah ditunggu," kata Pak Wiryo. "Ditunggu? Siapa?" Pak Wiryo hanya senyum tipis. "Warisan gak pernah nunggu lama, mas." Kalimat itu membuat Arga tidak nyaman. Di dalam, suasana rumah makan itu terasa terlalu sunyi. Padahal kursi dan meja masih tersusun rapi, bahkan beberapa piring masih ada di atas meja, seolah pelanggan terakhir pergi begitu saja. Arga melangkah pelan. "Bapak meninggal 2 hari lalu, mas," ujar Pak Wiryo dari belakang. Arga mengangguk kaku. Ia sudah tahu, itulah alasan ia kembali. Tapi bukan karena sedih, lebih karena rasa penasaran yang tidak pernah selesai sejak kecil. "Ada yang ingin Bapak titipkan ke Mas Arga?" Pak Wiryo mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Ukirannya aneh, seperti pola ombak, tapi kalau dilihat lama-lama, menyerupai wajah-wajah yang berteriak. "Ini resepnya," kata Pak Wiryo. "Resep?" "Resep kepiting saus hitam yang bikin tempat ini terkenal." Arga membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada buku tua. Halamannya menguning, baunya lembab, seperti disimpan di tempat gelap bertahun-tahun. Di halaman pertama tertulis, "Jangan pernah berhenti memberi makan laut hitam." Arga mengernyit. Itu maksudnya apa? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap dapur. Mas Arga masih ingat dapur ini. Begitu masuk ke dapur, Arga langsung merasa sesak. Bukan karena panas, tapi karena bau. Bau amis yang terlalu pekat, lebih dari sekedar kepiting. Seperti sesuatu yang busuk. Dulu Bapak Mas sering masak sendiri di sini, nggak pernah mau diganggu. Arga mengangguk. Ia ingat. Ia juga ingat satu hal lain. Suara. Dulu saat kecil, ia sering terbangun tengah malam. Dari dapur ini terdengar suara seperti sesuatu digeret. Dan kadang seperti orang menangis. Arga menggeleng cepat, mencoba mengusir ingatan itu. Itu cuma halusinasi masa kecil. "Bukan," jawab Pak Wiryo pelan. Arga membeku. "Apa?" Pak Wiryo menatapnya. "Bapak Mas nggak masak sendirian." Suasana langsung berubah dingin. "Maksudnya?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah lantai dapur. "Buka itu."
Di sudut dapur ada pintu kayu kecil, hampir tidak terlihat karena warnanya sama dengan lantai. Arga ragu. Kenapa harus dibuka? Pak Wiryo tersenyum tipis. Kalau Mas Arga mau nerusin usaha ini, Mas harus tahu semuanya. Arga mundur selangkah. Nerusin? Saya nggak ada niat buka lagi tempat ini. Untuk pertama kalinya, ekspresi Pak Wiryo berubah. Senyumnya hilang. Mas Arga, jangan bercanda. Saya serius. Saya cuma datang buat beresin semuanya, lalu jual tempat ini. Hening. Hujan di luar terdengar semakin keras. Pak Wiryo menatap Arga lama. Tatapannya aneh, seperti menahan sesuatu. Kalau Mas jual tempat ini, katanya pelan, yang lapar bakal marah. Dada Arga langsung terasa sesak. Siapa yang lapar? Pak Wiryo mendekat sedikit. Laut hitam. Malam itu, Arga memutuskan menginap di rumah makan. Bukan karena ia mau, tapi karena hujan tidak berhenti dan jalan keluar banjir. Pak Wiryo sudah pulang. Besok saya kembali, Mas. Tolong jangan buka dapur belakang sendirian. Tentu saja itu membuat Arga semakin penasaran. Jam menunjukkan pukul 01.17 dini hari. Saat Arga terbangun, suara itu muncul lagi. Gesekan. Pelan. Dari dapur. Arga berdiri di kasur tipis di ruang kantor. Jantungnya berdegup kencang. Cuma tikus, bisiknya. Tapi suara itu tidak seperti tikus. Lebih berat. Lebih manusia. Arga berdiri perlahan. Langkahnya gemetar saat menuju dapur. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu, sebuah suara lain. Pelan. Serak. Lapar. Arga membeku. Itu bukan suara dari luar. Itu dari dalam lantai. Dari pintu kayu kecil itu. Tangan Arga gemetar saat meraih gagangnya. Pikirannya berteriak untuk berhenti, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia membuka sedikit. Gelap, pekat, dan bau amis langsung menyergap. Lalu, sesuatu bergerak di dalam. Cepat, dan tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari kegelapan. Pucat, basah, dan menggenggam pergelangan Arga. Kamu akhirnya datang. Arga berteriak. Pintu itu tertutup sendiri dengan keras, dan suara di dalam langsung berubah menjadi tawa yang tidak manusiawi. Arga terjatuh mundur, nafasnya memburu. Tangannya masih terasa dingin. Ia melihat pergelangan tangannya. Ada bekas cengkeraman. Dan perlahan, kulit di sekitar bekas itu berubah kehitaman, seperti cangkang. Dari dalam dapur, suara itu kembali terdengar, lebih pelan. Lebih dekat. Resepnya sudah mulai. Arga tidak tidur sampai pagi. Ia duduk di sudut ruangan, memandangi tangannya sendiri. Bekas cengkraman itu masih ada. Kulitnya menghitam, keras dan terasa bukan miliknya lagi. Sesekali terasa berdenyut. Bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Tapi ia tahu, apa yang terjadi semalam nyata. Pagi yang tidak menenangkan. Pintu depan berderit terbuka. Pak Wiryo masuk sambil membawa kantong plastik. Mas Arga sudah bangun? Arga langsung berdiri. Pak, semalam? Pak Wiryo mengangkat tangan. Sudah dibuka ya? Nada suaranya datar, tidak terkejut. Seolah memang sudah tahu. Arga menatapnya tajam. Di bawah itu apa? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan ke dapur, membuka jendela, membiarkan cahaya masuk. Tapi anehnya, sudut tempat pintu kayu itu berada tetap terlihat lebih gelap dari seharusnya. Mas Arga, kata Pak Wiryo pelan. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Ia menoleh. Mas mau kaya atau mau selamat? Pertanyaan itu membuat suasana langsung menegang. Apa maksudnya itu?
jawab Arga kesal. Pak Wiryo tersenyum tipis. Karena di tempat ini, dua-duanya nggak bisa didapat sekaligus. Asal-usul Laut Hitam. Mereka duduk di ruang makan yang kosong. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih kelabu. Pak Wiryo mulai bercerita. Dulu, sebelum jadi rumah makan, tempat ini cuma gubuk kecil dekat rawa. Arga mendengarkan, meski dadanya terasa berat. Bapak Mas bukan orang kaya, bahkan hampir bangkrut. Terus dia ketemu seseorang. Pak Wiryo berhenti sejenak. Tatapannya kosong, seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. Orang itu bilang, ada cara supaya rejeki nggak pernah habis. Arga mulai tidak suka arah cerita ini. Pesugihan? Pak Wiryo mengangguk pelan. Tapi bukan pesugihan biasa. Ia mencondongkan tubuh. Ini perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Kebenaran yang sulit diterima. Cukup, Pak. Arga berdiri. Saya nggak percaya hal-hal kayak gitu. Pak Wiryo tidak marah. Ia hanya berkata pelan. Kalau nggak percaya, kenapa tangan Mas berubah? Arga terdiam. Refleks ia menutup tangannya. Sial. Dan yang pegang tangan Mas semalam, lanjut Pak Wiryo, itu bukan yang paling berbahaya. Dek, apa maksudnya itu? Pak Wiryo menatap lurus ke mata Arga. Yang di bawah itu cuma sisa. Lalu, yang sebenarnya? Pak Wiryo berbisik. Laut hitam. Apa itu laut hitam? Angin tiba-tiba berhembus masuk dari jendela. Suasana jadi dingin. Laut hitam itu bukan tempat. Itu sesuatu. Sesuatu apa? Makhluk. Seketika Arga merinding. Makhluk yang lapar. Pak Wirya melanjutkan. Dia nggak hidup di laut biasa. Dia hidup di tempat lain. Tapi bisa dipanggil lewat ritual tertentu. Arga mencoba mencerna. Dan bapak saya manggil itu? Pak Wiryo mengangguk. Sebagai gantinya, laut hitam kasih satu hal. Apa? Pak Wiryo tersenyum tipis. Rasa. Arga mengernyit. Masakan Bapak Mas jadi luar biasa enak. Bukan cuma enak, bikin orang ketagihan. Sampai rela bayar mahal bahkan balik lagi dan lagi. Arga mulai mengerti. Jadi itu kenapa rumah makan ini terkenal. Tapi, potong Pak Wiryo, nggak ada yang gratis. Harga yang harus dibayar. Suasana kembali hening. Arga sudah bisa menebak jawabannya. Tumbal, katanya pelan. Pak Wiryo mengangguk pelan. Awalnya hewan. Terus, Pak Wiryo menatap meja. Lama-lama nggak cukup. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Jadi, Pak Wiryo menatap Arga. Manusia. Gila, bisik Arga. Ia mundur perlahan. Bapak saya bunuh orang. Bukan bunuh, kata Pak Wiryo pelan. Memberi makan. Kalimat itu terasa lebih mengerikan. Dan orang-orang yang makan di sini, suara Arga bergetar. Mereka makan. Pak Wiryo memotong. Bukan langsung. Ia menunjuk dapur. Yang dimakan itu kepiting. Terus, Pak Wiryo tersenyum samar. Kepitingnya diberi makan dulu. Arga langsung merasa mual. Kenapa bilang semua ini ke saya? Tanya Arga. Karena Mas pewarisnya. Saya nggak mau. Suara Arga meninggi. Saya nggak mau terlibat. Pak Wiryo menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Sudah terlambat. Apa? Pak Wiryo menunjuk tangan Arga. Itu tanda. Arga melihat lagi tangannya. Bagian hitam itu makin luas. Perjanjian itu bukan cuma milik Bapak Mas, lanjut Pak Wiryo. Begitu dia meninggal, semua pindah ke Mas. Arga merasa dunia seperti runtuh. Enggak mungkin. Dan kalau Mas menolak, Pak Wiryo berhenti. Suasana mendadak sunyi. Laut hitam tetap lapar. Tiba-tiba, brak. Pintu dapur terbuka sendiri. Angin kencang masuk. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Dari arah dapur, terdengar suara air. Seperti ombak. Padahal, tidak ada laut di sana. Lantai mulai basah. Air hitam perlahan mengalir keluar dari bawah pintu kayu. Dan dari dalamnya muncul suara dalam. Berat. Menggema.
Warisan sudah diterima. Arga membeku. Suara itu kembali. Lebih dekat, lebih jelas. Sekarang berikan makanan pertamamu. Lalu air hitam itu bergerak, mendekati kaki Arga. Dan di permukaannya terlihat wajah-wajah manusia, menjerit. Air hitam itu berhenti tepat di depan kaki Arga. Tidak menyentuh, seolah menunggu. Arga tidak berani bergerak. Nafasnya tercekat, matanya terpaku pada permukaan cairan pekat itu. Wajah-wajah di dalamnya bergerak. Mulut mereka terbuka lebar, menjerit tanpa suara. "Pak," suara Arga gemetar, "ini harus dihentikan." Pak Wiryo berdiri diam di belakangnya. Tidak panik, tidak terkejut. Seperti ini hal yang biasa. "Sudah saya bilang, Mas," katanya pelan. "Laut hitam tidak pernah berhenti lapar." Suara berat itu kembali terdengar. Lebih dalam, lebih dekat. "Makanan." Air hitam itu bergetar, lalu perlahan merayap naik ke lantai dapur. Arga mundur satu langkah, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tangannya yang menghitam tiba-tiba berdenyut keras. Ia memegangi pergelangan tangannya. Sakit, sekarang benar-benar sakit. Seperti ada sesuatu di dalam kulitnya yang bergerak, mencoba keluar. "Mas Arga," suara Pak Wiryo terdengar lebih tegas sekarang. "Kalau Mas tidak memberi, laut hitam akan mengambil sendiri." "Apa maksudnya?" Pak Wiryo menatap lurus. "Yang diambil biasanya lebih dekat." Dek, jantung Arga seperti berhenti. "Dekat, maksudnya siapa?" tanya Arga pelan. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Mas Arga punya siapa di sini?" Arga langsung teringat satu nama, Dinda, adiknya yang masih tinggal di kota ini, yang semalam bahkan sempat mengirim pesan, "Mas, kamu sudah sampai. Aku mau mampir besok." Darah Arga terasa dingin. "Enggak," bisiknya. "Jangan bilang." Tiba-tiba, HP Arga bergetar. Nama di layar, Dinda. Tangan Arga gemetar saat mengangkat. "Halo? Mas, kamu di rumah makan kan?" Suara Dinda terdengar ceria. Terlalu ceria untuk situasi seperti ini. "Iya, kenapa? Aku lagi di depan nih, boleh masuk?" Arga langsung menoleh ke arah pintu depan. Bayangan seseorang terlihat dari kaca. Senyum, melambaikan tangan. "Jangan masuk!" teriak Arga. Kedatangan yang salah waktu. Tapi sudah terlambat. Pintu terbuka, Dinda masuk dengan wajah bingung. "Mas, kamu kenapa sih?" Langkahnya terhenti. Ia mencium bau itu. "Bau apa ini? Amis banget." Matanya bergerak ke arah dapur, ke arah genangan air hitam. "Mas," suaranya berubah, takut. "Apa itu?" Air hitam itu bergerak, lebih cepat sekarang, seolah menyadari kehadiran baru. "Makanan." Suara itu menggema lagi, lebih kuat, lebih lapar. Arga langsung berdiri di depan Dinda. "Enggak, dia bukan," tapi kalimatnya terpotong karena tangannya bergerak sendiri, perlahan mengarah ke dapur. Konflik internal, kehilangan kendali. "Apa ini?" Arga panik. Tangannya seperti ditarik, paksa. "Pak, hentikan ini." Pak Wiryo menggeleng pelan. "Bukan saya yang mulai, Mas." Tangan Arga meraih pisau dapur, tanpa ia inginkan. "Lepas!" teriaknya. Tapi jari-jarinya mencengkram erat. Dinda mundur. "Mas, kamu nakut-nakutin ya?" Arga menatapnya. Matanya mulai berair. "Lari, Din, sekarang." "Apa?" "Lari." Tapi kaki Dinda seperti terpaku. Air hitam itu sudah merayap mendekat, menyentuh ujung sepatunya. Dinda menjerit. Suara laut hitam kembali bergema, lebih keras, lebih memaksa. "Beri, atau kami ambil." Tangan Arga terangkat, pisau mengarah ke depan, ke arah Dinda. "Mas," suara Dinda pecah. Air matanya jatuh. "Kenapa kamu? Lihat aku kayak gitu." Arga menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Di satu sisi, ada kekuatan yang memaksanya. Di sisi lain, ada dirinya sendiri yang masih melawan. "Maaf," bisiknya. Pisau itu semakin dekat. Dalam detik terakhir, Arga berteriak, "Ambil aku saja!" Semua berhenti.
Air hitam itu diam, pisau di tangan Arga jatuh, hening. Lalu suara itu kembali, tapi sekarang berubah, lebih dalam, lebih puas. Pilihan yang menarik. Air hitam itu bergerak cepat, bukan ke Dinda, tapi ke Arga, membungkus kakinya, naik perlahan, dingin, menusuk. "Mas!" Dinda menjerit. Tubuh Arga terjatuh, ditarik ke arah dapur, ke arah pintu kayu itu. "Pak Wiryo, tolong!" Pak Wiryo berdiri diam, matanya kosong. "Ini harga awalnya, Mas." Tubuh Arga setengah masuk ke dalam kegelapan di bawah lantai. Tangannya mencakar lantai, berusaha bertahan. Dalam kegelapan itu, ia melihat sesuatu, bukan hanya tangan-tangan, tapi makhluk besar, hitam, bergerak seperti air, tapi punya mata, banyak mata, semuanya menatapnya, dan suara itu berbisik tepat di telinganya. "Kamu akan memasak untuk kami." Lalu sesuatu menggigit tangannya, keras, darah menyembur, dan kegelapan itu menelannya. Gelap. Bukan gelap biasa. Ini seperti tenggelam di sesuatu yang tidak punya dasar. Arga tidak bisa bernafas. Tapi anehnya, ia juga tidak mati. Tubuhnya melayang atau tenggelam. Ia tidak tahu. Yang jelas, ia tidak lagi di dapur. Tempat yang tidak seharusnya ada. Perlahan, matanya mulai menyesuaikan. Dan yang ia lihat bukan air, tapi sesuatu yang menyerupai laut, terbuat dari cairan hitam pekat. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh manusia mengambang, sebagian utuh, sebagian tidak. Mata mereka terbuka, mulut mereka bergerak, berbisik. Lapar, dingin, sakit. Arga berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Makhluk itu. Lalu, ia melihatnya. Di kejauhan, sesuatu yang sangat besar, tidak punya bentuk tetap. Kadang seperti ombak, kadang seperti bayangan raksasa, kadang seperti kumpulan tubuh manusia yang menyatu. Dan di permukaannya, mata. Puluhan, ratusan, semuanya terbuka. Semuanya melihat ke arah Arga. Sekaligus, tubuh Arga membeku. Ia tahu, ini laut hitam. Tidak ada suara, tapi Arga bisa mendengar, langsung di kepalanya. "Pewaris." Arga mencoba mundur, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak bebas, seperti ada arus yang mengikatnya. "Kamu menawarkan diri." Bayangan itu mendekat. Setiap gerakannya membuat air di sekitarnya bergetar. "Kami menerima sebagian." Arga tidak mengerti. Sebagian? Apa maksudnya? Rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan. Tiba-tiba, tubuh Arga seperti ditarik dari dalam. Kulitnya terasa robek, tulangnya seperti diremas. Ia mencoba berteriak, tetap tidak ada suara. Tangannya yang Adi digigit sekarang berubah. Kulitnya mengelupas, dan di bawahnya bukan daging manusia lagi, tapi sesuatu yang keras, gelap, seperti cangkang. Tanda telah dimulai. Arga panik. "Berhenti, tolong." Tapi makhluk itu tidak peduli. Tiba-tiba, semuanya berubah. Arga tidak lagi di laut itu. Ia berdiri di dapur. Tapi bukan dapur sekarang. Lebih tua, lebih kotor. Dan di sana ada seseorang. Ayahnya, lebih muda, sedang berlutut di depan pintu kayu. Dan di sebelahnya, Pak Wiryo. Tapi berbeda. Lebih kurus, lebih pucat, dan matanya kosong. "Sudah siap?" tanya Pak Wiryo. Ayah Arga mengangguk gemetar. "Kalau ini berhasil, kita nggak akan miskin lagi." Pak Wiryo senyum. Senyum yang sama seperti sekarang. "Bukan kita, Pak. Dia." Ia berbisik pelan. Pintu kayu itu terbuka, dan cairan hitam mulai keluar, sama seperti yang Arga lihat.
Arga tersentak. Ia mulai mengerti. Pak Wiryo bukan korban, bukan juga sekadar pegawai. Dia yang memperkenalkan semua ini. Suara laut hitam kembali muncul. Penjaga selalu ada. Gambaran berubah lagi. Arga melihat beberapa orang lain. Orang-orang berbeda. Semua berdiri di tempat yang sama. Semua membuka pintu itu. Dan selalu ada seseorang di sampingnya. Membimbing, mengawasi, menunggu. Wajahnya selalu berubah. Tapi matanya sama. Kosong. Pak Wiryo, bisik Arga. Dia bukan manusia biasa. Setiap warisan butuh penjaga dan butuh pemasak. Arga merasakan sesuatu masuk ke dalam pikirannya. Gambar-gambar, resep, langkah-langkah, cara memotong, cara memasak, cara memberi makan. Tidak, saya tidak mau. Kamu sudah memulai. Tangan Arga bergerak lagi. Kali ini bukan di dunia nyata, tapi di sini, di dalam laut hitam. Ia melihat dirinya sendiri, memotong sesuatu, bukan kepiting, tapi manusia. Kembali ke dunia nyata. Mas! Suara itu, Dinda. Tiba-tiba, Arga tersentak. Ia batuk keras. Air hitam keluar dari mulutnya. Ia kembali ke dapur. Tubuhnya tergeletak di lantai, basah, dingin. Dinda memeluknya. Mas, kamu kenapa? Arga terengah-engah. Matanya liar, ia langsung melihat tangannya. Sekarang lebih parah. Sebagian lengan kirinya sudah berubah menjadi seperti cangkang hitam, keras, mengkilap. Pak Wiryo berdiri di dekat pintu dapur. Tersenyum, tapi kali ini senyumnya lebih lebar, lebih tidak manusiawi. Selamat Mas Arga, katanya pelan. Mas sudah diterima. Arga menatapnya penuh amarah. Apa yang kamu lakukan ke saya? Pak Wiryo mendekat, berbisik. Sekarang Mas bukan cuma pewaris. Ia menunjuk dapur. Mas adalah kokinya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Seorang pria masuk. Pelanggan, kebingungan. Maaf, ini masih buka. Pak Wiryo tersenyum, menoleh ke Arga. Kesempatan pertama, Mas. Suasana langsung dingin. Dan dari bawah lantai, suara itu kembali. Masak. Pria itu berdiri di pintu. Basah karena sisa hujan. Wajahnya lelah, tapi matanya langsung berbinar saat mencium aroma dapur. Wah, masih buka ya? Katanya ramah. Saya dari luar kota. Katanya di sini kepitingnya paling enak. Arga membeku. Kata-kata itu seperti mengulang sesuatu yang pernah ia dengar. Berkali-kali dari orang yang berbeda dengan nada yang sama. Seolah mereka semua dipanggil ke sini. Silakan masuk, Pak, kata Pak Wiryo santai. Seolah tidak ada yang aneh. Seolah dapur ini tidak baru saja memakan seseorang. Seolah Arga tidak setengah berubah jadi sesuatu yang bukan manusia. Duduk di mana saja. Pria itu tersenyum, lalu duduk di meja dekat dapur. Meja nomor 7, tanpa sadar. Atau memang diarahkan. Arga menelan ludah. Pak, bisiknya ke Pak Wiryo. Suruh dia pergi. Pak Wiryo menggeleng pelan. Terlambat. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Memang tidak pernah ada yang tahu. Jawab Pak Wiryo dingin. Dari bawah lantai, suara itu muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Masak. Pisau di meja bergetar. Lalu, melompat, jatuh tepat di depan Arga. Tangannya bergerak lagi, otomatis, seperti bukan miliknya. Ia mengambil pisau itu. Tidak, gumamnya. Tapi kakinya melangkah, menuju dapur, menuju takdirnya. Dapur yang berubah. Begitu Arga masuk dapur, semuanya berubah. Tidak secara fisik, tapi perasaannya. Meja potong terlihat lebih jelas. Pisau terasa pas di tangan. Bumbu-bumbu tersusun seperti memanggilnya. Dan di sudut, pintu kayu itu terbuka sedikit. Dari dalamnya, tangan-tangan pucat menjulur, menggeliat,
menunggu. Bahan. Suara itu berbisik. Arga menoleh ke arah ruang makan. Pria itu sedang melihat menu. Tidak curiga, tidak tahu bahwa hidupnya tinggal beberapa menit. Arga gemetar. "Pak," katanya pelan, "nggak ada cara lain." Pak Wiryo berdiri di ambang dapur. "Tidak ada." "Kalau saya nolak?" Pak Wiryo menatap Arga. Yang diambil bukan dia. Arga langsung teringat Dinda, yang masih di luar, yang mungkin belum benar-benar pergi jauh. Momen patah. Air mata Arga jatuh. Tangannya mencengkram pisau. Kuat. "Maaf," bisiknya. Ia melangkah keluar dari dapur. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret dosa. Pria itu menoleh. "Oh, masnya, saya pesan kepiting saus spesial ya." Senyumnya tulus. Itu yang membuat semuanya lebih menyakitkan. "Mas," pria itu bingung saat Arga berdiri terlalu dekat. Arga diam. Tangannya gemetar. Pisau di tangannya bergetar. Suara laut hitam menggema. "Sekarang!" Dalam 1 detik, Arga berteriak. Dan darah menyembur. Pria itu terdiam. Matanya membesar. Tidak percaya. Tubuhnya jatuh perlahan ke lantai. Sunyi. Sangat sunyi. Nafas Arga terengah-engah. Tangannya penuh darah. Ia menatap tubuh itu. Tubuh yang tadi masih hidup. Sekarang, tidak lagi. Transformasi dimulai. Tiba-tiba, tubuh pria itu bergerak. Bukan hidup kembali, tapi diseret. Pelan, menuju dapur. Tanpa ada yang menyentuh. Arga mundur. Ngeri. Dari bawah lantai, tangan-tangan itu keluar. Lebih banyak, lebih cepat. Mereka menarik tubuh itu masuk ke dalam kegelapan. Dan suara itu terdengar puas. "Lebih." "Mas Arga," kata Pak Wiryo pelan, "sekarang selesaikan." Arga menoleh. "Apalagi?" Pak Wiryo menunjuk meja dapur. "Masakan belum jadi." Arga membeku. "Jangan bilang." Pak Wiryo tersenyum. Yang dimakan pelanggan bukan dagingnya. "Lalu?" Pak Wiryo mendekat, berbisik. "Rasanya." Sensasi yang menghancurkan. Tanpa sadar, Arga kembali ke dapur. Tangannya bergerak sendiri, mengambil kepiting, mengolah bumbu, menambahkan sesuatu dari cairan hitam yang naik dari lantai. Saat saus itu matang, aroma menyebar, dan itu tidak normal. Harum, dalam, menggoda. Arga bahkan merasa lapar, padahal ia tahu apa yang baru saja terjadi. Pintu depan berbunyi lagi. Arga menoleh. Jantungnya langsung berhenti. Yang masuk, Dinda. Wajahnya pucat. Matanya melihat lurus ke meja, ke arah piring kepiting yang baru selesai dimasak. "Mas," suaranya pelan. Aku lapar." Arga membeku. Tangannya gemetar. Dari bawah lantai, suara itu kembali. Lebih pelan, lebih menyeramkan. "Berikan pada darahmu sendiri." Arga menatap Dinda, lalu menatap hidangan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan takut, bukan jijik, tapi keinginan. "Mas, aku lapar." Suara Dinda pelan. Lemah, tapi cukup untuk membuat Arga membeku di tempatnya. Piring kepiting di tangannya masih menggepul. Aromanya semakin kuat, menggoda, menarik. Bahkan untuk Arga sendiri, Arga menatap adiknya. Dinda terlihat pucat, tapi bukan hanya itu. Matanya sedikit kosong, seperti orang yang mengantuk, atau seperti orang yang sedang dipanggil sesuatu. "Din, kamu pulang aja," kata Arga pelan. "Tapi aku lapar," jawab Dinda tanpa mengalihkan pandangan dari makanan itu. Langkahnya maju satu, pelan, seperti ditarik. Dari bawah lantai, suara itu berbisik. "Darah paling manis." "Jangan!" teriak Arga tiba-tiba. Dinda tersentak. "Mas, kamu kenapa sih?" Untuk sesaat, tatapan kosong itu hilang. Ia terlihat normal lagi, bingung, takut.
Dan itu menyadarkan Arga. Keluar dari sini, Din. Sekarang. Tapi kamu... Sekarang. Dinda mundur selangkah. Air matanya mulai jatuh. Aku cuma khawatir sama kamu. Kalimat itu menusuk. Tapi belum selesai. Karena aroma itu kembali menusuk hidung Arga. Lebih kuat, lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, perutnya berbunyi. Arga menatap piring di tangannya. Kepiting itu terlihat sempurna. Sausnya mengkilap, uapnya naik perlahan. Dan tanpa sadar, tangannya mengambil sedikit, mendekat ke mulutnya. Mas, suara Dinda gemetar. Arga berhenti. 1 detik, 2 detik. Lalu, ia memakannya. Dalam sekejap, dunia seperti berhenti. Rasanya tidak bisa dijelaskan. Bukan sekedar enak. Ini lebih dari itu. Hangat, dalam, seperti sesuatu yang mengisi kekosongan di dalam dirinya. Seperti ia tidak pernah merasa utuh sampai sekarang. Napas Arga terlepas. Matanya melebar. Ia ingin lagi, lebih banyak. Tanpa sadar, ia makan lagi, dan lagi, dan lagi. Dinda menyadari. Mas! Teriakan Dinda memecah semuanya. Arga tersentak. Ia melihat tangannya. Kotor, penuh saus, mulutnya masih mengunyah. Ia baru sadar. Ia hampir menghabiskan setengah porsi sendiri. Dinda menatapnya dengan ngeri. Itu, tadi, suaranya gemetar. Orang itu kan? Arga tidak menjawab. Tidak bisa. Karena di dalam dirinya, sesuatu berubah. Rasa itu masih tertinggal. Dan sekarang, ia menginginkannya lagi. Lebih kuat dari rasa takut. Lebih kuat dari rasa bersalah. Mas, Dinda mundur perlahan. Bukan kamu lagi. Arga menatapnya. Dan untuk sepersekian detik, Dinda melihat sesuatu di mata kakaknya. Bukan manusia. Sesuatu yang lapar. Pak Wiryo mengungkap kebenaran baru. Tuh kan, selalu begitu di awal. Arga menoleh cepat. Apa yang kamu lakukan ke saya? Pak Wiryo mengangkat bahu. Saya tidak melakukan apa-apa. Ia menunjuk piring itu. Itu yang melakukan. Arga menggertakkan gigi. Saya jadi kayak gini karena itu. Pak Wiryo mengangguk. Rasa dari laut hitam itu bukan cuma bikin orang ketagihan. Ia tersenyum. Dia juga memilih siapa yang layak jadi bagian darinya. Arga mundur. Tidak, saya masih bisa berhenti. Bisa. Kalau bisa, kenapa Mas makan? Arga terdiam. Benar, ia tidak dipaksa saat itu. Ia ingin. Dan itu yang paling menakutkan. Dinda dalam bahaya. Tiba-tiba, Dinda tersandung kursi. Hampir jatuh. Arga refleks mendekat. Jangan sentuh aku, teriak Dinda. Ia menjauh, menangis. Mas, kita pergi dari sini ya. Tolong. Suara itu menyentuh sesuatu di dalam Arga. Sisi manusianya yang masih tersisa. Arga menatap Dinda, lalu menatap dapur, lalu tangannya sendiri yang mulai berubah. Arga menarik nafas dalam. Din, kita pergi sekarang. Untuk pertama kalinya, ia memilih melawan. Dinda langsung berdiri. Mereka berdua berjalan ke arah pintu. Langkah cepat, hampir berlari. Tapi saat tangan Arga menyentuh gagang pintu, suara itu muncul lagi. Kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Lebih marah. Kamu tidak pergi. Pintu tidak bisa dibuka. Seperti terkunci dari luar. Atau dari dalam, lantai bergetar. Dari bawah, air hitam menyembur keluar. Lebih banyak, lebih liar. Membentuk sesuatu. Besar. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu mulai muncul ke dunia nyata. Kamu milik kami. Arga berdiri di depan Dinda. Tubuhnya gemetar. Dan di dalam dirinya, dua hal bertarung. Manusia atau sesuatu yang baru saja lahir. Air hitam itu menyembur keluar dari lantai. Bukan lagi sekadar genangan. Sekarang, ia membentuk sesuatu. Tinggi, besar, bergerak seperti ombak, tapi berdiri. Dan di permukaannya, wajah-wajah itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Mereka menangis, menjerit, memohon. Mas, suara Dinda bergetar di belakang Arga. Itu apa? Arga tidak menjawab. Ia tahu. Itu laut hitam. Makhluk yang akhirnya muncul. Kamu tidak pergi. Suara itu sekarang tidak lagi hanya di kepala.
Ia menggema di seluruh ruangan. Meja bergetar, kaca bergetar, udara terasa berat, sulit bernafas. Arga berdiri di depan Dinda, melindungi atau mencoba. Tapi tubuhnya sendiri mulai berubah. Transformasi yang tak terelakkan. Tangannya, yang tadi hanya sebagian berubah, sekarang retak. Cangkang hitam itu menyebar, naik ke lengan, ke bahu. Kulitnya mengeras, berderak, seperti sesuatu dari dalam sedang mengganti dirinya. "Mas, tubuh kamu," Dinda menangis. Arga menahan sakit. "Jangan lihat," katanya pelan. Tapi bukan cuma tubuhnya yang berubah. Di dalam pikirannya, suara itu semakin kuat, lebih jelas, lebih goda. "Kamu sudah merasakan. Kamu tahu betapa indahnya." Arga menggertakkan gigi. "Diam." Tiba-tiba, tubuh Arga bergerak. Bukan karena dia mau, tapi karena didorong. Ia melangkah ke arah dapur, menuju pisau, menuju perannya. "Tidak," bisiknya. Tapi langkahnya tidak berhenti. "Mas!" Dinda berteriak. Ia berlari memeluk Arga dari belakang. "Jangan pergi, kamu masih kakakku." Sentuhan itu menghentikan semuanya untuk sesaat. Yang tersisa, Arga terdiam. Tangannya gemetar. Pisau hanya beberapa langkah di depan. Suara laut hitam menggeram. "Lepaskan dia." Air hitam itu bergerak, mendekat, mencoba meraih Dinda. Arga langsung berbalik, memeluk Dinda kuat. "Jangan sentuh dia." Suaranya rendah. Untuk pertama kalinya, ada perlawanan. Bukan takut, bukan ragu, tapi kemarahan. Ternyata suara Pak Wiryo terdengar dari belakang. Tenang, dingin. Masih ada sisa manusia di dalam Mas. Arga menoleh tajam. "Kamu, semua ini gara-gara kamu." Pak Wiryo tersenyum. "Tugas saya cuma menjaga agar perjanjian tetap berjalan. Berapa banyak orang yang kamu korbankan?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Lebih banyak dari yang Mas kira." Dinda terisak. "Kamu monster." Pak Wiryo melata pelan. "Bukan saya." Ia menunjuk Arga. "Dia." Pengkhianatan yang terungkap. Arga membeku. "Apa maksudmu?" Pak Wiryo menatapnya lurus. "Mas pikir bapak kamu ketemu laut hitam secara kebetulan?" Jantung Arga berdetak cepat. "Tidak," lanjut Pak Wiryo. "Semua pewaris dipilih." "Dipilih?" Pak Wiryo mengangguk. "Dan yang memilih bukan laut hitam." Hening. 1 detik. 2 detik. Lalu, "Saya." Ledakan emosi. Arga langsung maju, mencengkram kerah Pak Wiryo. "Kamu gila." Pak Wiryo tidak melawan. Ia hanya tersenyum. "Mas, cocok." "Cocok jadi apa?" "Pengganti." "Dek, pengganti." "Kamu." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Penjaga tidak hidup selamanya." Ia mendekat, berbisik. "Dan Mas sudah mulai berubah." Laut hitam mengamuk, dinding retak, air hitam menyembur kemana-mana. "Pilih." Suara itu menggema keras. "Jadi milik kami, atau kehilangan semuanya." Arga menatap Dinda, yang gemetar, menangis, takut. Satu-satunya keluarga yang ia punya. Lalu, ia menatap tangannya, yang hampir tidak manusia lagi. Dan akhirnya, ia membuat keputusan. Arga melepaskan Dinda perlahan. "Mas." Suara Dinda lemah. Arga tidak menatapnya. Ia berjalan ke dapur, mengambil pisau. Dengan tenang, tidak gemetar lagi.
Tidak ragu, Pak Wiryo tersenyum. Iya, itu pilihan yang benar. Tapi Arga tiba-tiba berbalik dan menancapkan pisau ke dada Pak Wiryo. Darah muncrat. Pak Wiryo terkejut. Untuk pertama kalinya. Mas, kamu... Arga menatapnya dingin. Kalau harus ada yang jadi pengganti, ia menekan pisau lebih dalam. Bukan saya. Laut Hitam tiba-tiba diam, seolah terkejut. Dan suara itu berbisik pelan. Menarik. Tubuh Pak Wiryo mulai ditalik oleh air hitam. Wajahnya berubah, tersenyum. Mas Arga, bisiknya terakhir kali. Perjanjian tidak bisa diputus. Lalu ia ditelan dan semua mata di Laut Hitam berpindah menatap Arga. Pak Wiryo sudah hilang, ditelan tanpa sisa. Namun yang tertinggal bukan kelegaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berat. Keheningan sebelum akhir, seluruh ruangan diam. Air hitam tidak lagi mengamuk. Ia tenang, terlalu tenang. Seperti laut sebelum badai. Semua wajah di permukaannya menatap satu arah. Arga, Mas, suara Dinda lemah dari belakang. Arga tidak menoleh. Ia berdiri di tengah dapur. Tubuhnya setengah berubah. Separuh manusia, separuh sesuatu yang lain. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa jelas apa yang harus ia lakukan. Kebenaran terakhir. Suara itu muncul lagi. Tapi sekarang, lebih dalam, lebih pelan, lebih jelas. Penjaga telah hilang. Pewaris jadi pengganti. Arga menggeleng pelan. Tidak, perjanjian harus berlanjut. Kalau tidak, hening. Lalu, semua akan diambil. Arga langsung teringat Dinda dan wajah-wajah di dalam Laut Hitam. Mereka bukan sekedar korban, mereka masih ada, masih hidup, dalam penderitaan, selamanya, kesadaran yang menghancurkan. Jadi selama ini, bisik Arga, ini bukan cuma soal makan. Ia menatap makhluk itu. Kamu menyimpan mereka. Mereka menjadi bagian. Arga menggertakkan gigi. Ini bukan pesugihan. Ia menatap dapur. Pisau, panci, saus hitam yang masih tersisa. Ini penjara, pilihan terakhir. Arga menutup mata, menarik napas panjang. Lalu, ia menoleh ke Dinda. Untuk pertama kalinya sejak tadi. Din, dengarkan aku. Dinda mengangguk, menangis. Apapun yang terjadi nanti, jangan kembali ke tempat ini. Mas, kamu mau apa? Arga tersenyum kecil. Lelah, tapi tenang. Aku mau mengakhiri semuanya. Arga berjalan ke dapur, mengambil semua bumbu, semua bahan, dan terakhir, ia mengambil satu mangkuk. Lalu, ia membuka pintu kayu itu. Lebar, air hitam langsung bergejolak. Tangan-tangan keluar, menyambut. Makanan. Arga berdiri di depannya. Ya, ia mengangguk pelan. Aku akan kasih makanan terakhir. Tanpa ragu, Arga mengiris lengannya sendiri. Darah mengalir deras. Dinda menjerit, "Mas, jangan!" Tapi Arga tidak berhenti. Ia membiarkan darah itu menetes ke dalam mangkuk, mencampurnya dengan saus hitam, dengan tangannya sendiri, dengan kesadaran penuh. Kalau semua ini butuh rasa, katanya pelan,
Maka aku kasih rasa yang terakhir. Suara laut hitam berubah. Tidak lagi lapar, tapi penasaran. Apa yang kamu lakukan? Arga tersenyum kecil. Rasa manusia. Pengorbanan. Arga mengambil sendok, mencicipi sedikit. Dan seperti sebelumnya, rasa itu datang. Lebih kuat, lebih dalam, lebih sempurna. Tapi kali ini, ia tidak menikmatinya. Ia menahannya, mengendalikannya. Ia menuangkan seluruh isi mangkok itu ke dalam laut hitam. Untuk 1 detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu, semuanya bergetar. Laut hitam menggeliat, keras, tidak stabil. Wajah-wajah itu berubah, tidak lagi menjerit, tapi tersenyum. Ini, suara itu pecah, retak. Tidak, seharusnya. Arga berdiri tegak. Ini bukan tumbal. Ia menatap lurus ke makhluk itu. Ini penutup. Kebenaran terakhir terungkap. Manusia yang memberi diri dengan kehendak sendiri. Suara itu melemah. Tidak bisa dikuasai. Arga mengangguk. Aku bukan korban. Ia tersenyum kecil. Aku yang memilih. Cahaya muncul. Untuk pertama kalinya, dari dalam kegelapan itu, air hitam mulai retak, seperti kaca. Wajah-wajah itu, satu persatu, menghilang, tenang, damai, tanpa rasa sakit. Dinda menangis. Mas, berhasil bukan? Arga tidak menjawab, karena tubuhnya mulai hancur. Perlahan, menjadi serpihan hitam. Arga menoleh ke Dinda. Untuk terakhir kalinya. Dinda berlari memeluknya, tapi tangannya menembus, seperti memeluk bayangan. Mas, jangan pergi. Arga tersenyum lembut. Kali ini, aku yang pergi duluan. Air mata Dinda jatuh deras. Pagi hari, rumah makan itu terbakar. Tidak ada yang tahu kenapa. Saat api padam, tidak ada yang tersisa. Tidak ada dapur, tidak ada pintu kayu, tidak ada laut hitam, hanya abu dan keheningan. Beberapa bulan kemudian, di kota lain, sebuah rumah makan baru dibuka. Kecil, sederhana, tapi ramai. Orang-orang bilang, masakannya luar biasa, bikin nagih. Di dapurnya, seorang pria berdiri, sendiri, tangannya sedikit menghitam. Dan di sudut dapur, ada pintu kecil, hampir tidak terlihat. Pria itu tersenyum tipis, berbisik pelan. Rasa seperti ini, sayang kalau hilang. Dari bawah lantai, terdengar suara, sangat pelan, hampir tidak ada.